Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita lanjutkan bahasan fikih zakat. Dan kita sudah masuk kepada pembahasan zakatul rikaz. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya rikaz itu adalah barang temuan, harta temuan yang terpendam di permukaan bumi, di dalam bumi, di bawah permukaan bumi. Harta berharga yang terpendam di bawah permukaan bumi. Jadi sudah berbentuk harta, ya, yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ciri dari harta ini adalah tidaklah dia disengaja untuk menemuinya atau mendapatkannya, ya, dan bukanlah sengaja atau tidaklah dia berat untuk mendapatkannya, tidak melakukan usaha menghadirkan alat-alat yang berat. Berbeda dengan disebut dengan ma'adin atau ma'din, yaitu barang tambang. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, tentunya barang tambang ini biaya operasional saja itu sampai ya untuk bisa ratusan juta, bahkan barangkali ya miliaran, untuk menghadirkan ya alat-alatnya saja agar bisa didapatkan dia barang-barang tambang. Walaupun ada juga sih yang gratis, maksudnya mudah untuk mendapatkannya, tapi ini termasuk barang tambang, ya, seperti contohnya emas yang didapatkan di wilayah perairan, seperti contohnya adalah air sungai yang di situ ternyata mengandung emas, ya, atau contohnya adalah tanah yang di situ mengandung emas, ya, tapi tentunya ada usaha dia untuk melakukannya, seperti kalau dia di air ambil pasir atau tanah yang ada di air tersebut, ya, kemudian nanti diayak begitu, ya. Nah, sehingga nanti akan muncul. Itu kan ada tindakan untuk melakukannya dan menyengaja untuk melakukannya. Nah, itu disebut dengan hasilnya ketika didapatkan itu termasuk barang tambang. Ya. Ya, apalagi ada istilah eksplorasi, yaitu melakukan pengembangan, ya. Nah, ada penggalian, seperti itu. Nah, ini tentunya biayanya besar, ya. Berbeda dengan rikaz ini. Rikaz ini itu harta, dia sudah berupa harta, ya, yang dulu berharga, sekarang pun lebih berharga. Kenapa? Karena ada nilai sejarah.
Nah, seperti itu nilai sejarah, ya. Nah, seperti itu ya. Atau dia tidak ada nilai sejarah, tapi dia harta terdahulu seperti mungkin emas-emas dalam bentuk anting, gelang, ya, kalung dan seterusnya, ya. Dan ini didapatkan ya di bawah permukaan tanah. Nah, ini disebut dengan rikaz. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya untuk zakat rikaz ini tidaklah dia dipersyaratkan adanya ya nisab, itu batas minimalnya, begitu juga haul, yaitu masa setahun bertahannya ya harta tersebut selama setahun. Tidak perlu ya adanya dua syarat ini, yaitu haul dan nisab atau nisab dan haul pada zakatul rikaz, zakat rikaz. Kenapa? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat rikaz tanpa memperhatikan dua syarat ini. Itu hadis Nabi di mana beliau SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahkan ini lafadznya muttafaqun alaihi. Nabi bersabda SAW, fir rikazi al-khumus wa fir rikazi al-khumusu. Dan pada harta rikaz itu ada 1/5. Jadi yang dikeluarkan 1/5. Mau dia besar, baik itu dia besar nilainya ataupun kecil. Oke, kita katakan apa contoh ya, mungkin dia bukanlah berupa barang-barang harta yang saat ini barangkali dia bisa juga untuk digunakan sebagai barangkali perhiasan ya. Kalau tadi kita katakan barangkali seperti perhiasan-perhiasan emas, ya perak di zaman dulu ya. Tapi katakanlah seperti contohnya didapatkan Gucci contohnya. Atau contohnya adalah bejana-bejana, yaitu alat-alat masak atau alat-alat rumah tangga. Itu zaman dulu. Katakanlah di kekaisaran ini dan itu gitu ya. Kalau kita mungkin di kerajaan Sriwijaya, ternyata nah ini ada katakanlah stempel atau cap atau produk dari sebuah pekerjaan di zaman dulu yang ini menunjukkan teknologi di ketika itu ya sudah berkembang sampai seperti ini. Seperti contohnya porselen dia berupa Gucci ataupun yang lainnya, yang ini ada nilai sejarah. Ya. Ya kalau mungkin dijual gitu saja tanpa memandang sejarahnya, mungkin tidak ada nilainya. Bahkan mungkin orang akan mencampakkannya. Kenapa? Mungkin sudah pecah dia, ya, pada ujung-ujungnya, sudah kusam dia. Tapi ketika dia ada nilai sejarah, kenapa? Oh, ini perkakas yang digunakan, ya, oleh pihak kerajaan Sriwijaya. Katakanlah mungkin di situ ada apa namanya? Ada nilai sejarah, contohnya ini dari Adipati atau Kadipaten ini contohnya ya disebutkan ya dengan bahasa Sanskertanya begitu ya. Oh ternyata ini adalah mungkin satu wilayah di bawah dari kerajaan Sriwijaya, katakan seperti itu ya. Dan ini hadiah dari kerajaan Sriwijaya. Begitu contohnya dilihat dari waktunya, karena memang bisa ya untuk melihat waktu di mana ini dibuat begitu, semenjak kapan. Nah, itu diperkirakan ya. Nah, ini para hamba Allah mungkin bersamaan, bertepatan sehingga ada nilai sejarahnya. Nah, ini bisa dijual. Nah, hasil jualnya ini para hamba Allah maka dikeluarkan 1/5-nya. Ya. Baik para hamba Allah, ini pendapat jumhur ulama. Nah sekarang, siapa yang berhak untuk mendapatkan 1/5 dari harta rikaz ini? Maka para ulama mereka berbeda pendapat. Ya, ketika mereka menjelaskan tentang pihak yang berhak untuk mendapatkan zakat rikaz ini, yang 1/5 ini, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, yang berhak untuk mendapatkan 1/5 dari zakatul rikaz
adalah 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. Yang 8 asnaf itu. Itu fakir, miskin, kemudian amil zakat, kemudian mu'allaf, kemudian orang yang berhutang, ya. Kemudian orang yang dalam pembebasan budak, kemudian orang yang jihad fisabilillah, kemudian orang yang dia dalam safar terputus bekalnya, demikian. Nah, seperti itu. Ini, ya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga Imam Ahmad. Hanya saja Imam Ahmad berpendapat nggak perlu dia isti'ab, ya. Yaitu salah satu saja, contohnya diberikan kepada fakir miskin sudah cukup, contohnya. Seperti itu. Apa dalilnya? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dan Imam At-Tahawi Baihaqi, ya. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi kita sebutkan dulu, ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Bishr al-Khas'ami, dari seorang laki-laki dari kaumnya yang disebut dengan Hajmah, ya, kita baca Hajmah, ya. Qala, ia mengatakan, saqatat alayya jurratun min dairi qadimin, atau min diari qadimin, atau min diarin, atau min darin qadimin bil Kufati inda, ya, jibanati Bishr fiha 4,000 dirham. Fadhahabtu biha ila Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu faqala iqsimha khamsata akhmasin faqasamtuha. Fa akhadha Ali minha khumusan wa a'tani 4 akhmasin. Falamma adbartu da'ani faqala fi jiranika fuqara wa masakin. Qultu na'am. Qala fakhudha faqsimha bainahum. Hajmah mengatakan, aku mendapatkan, ya, sebuah bungkusan dari negeri yang sudah lama, maksudnya wilayah yang sudah lama, di Kufah, di sisi wilayah Bishr, miliknya Bishr, ya. Pada bungkusan tersebut itu ada 4.000 dirham. 4.000 dirham. Lalu aku pergi, ya, dengan membawa bungkusan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, bagilah ia menjadi 5 bagian. Lalu aku pun membaginya. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengambil darinya 1/5-nya. 1 bahagiannya, 1/5-nya. Dan beliau memberikan kepadaku 4/5-nya. Maka tatkala aku akan pergi berpaling, ya, bertolak, maka dia memanggilku, lalu bertanya kepadaku, apakah pada tetanggamu itu ada orang fakir dan miskin? Maka aku katakan iya. Maka ia mengatakan, ambillah ia, dan yaitu ambillah ia, yaitu 1/5-nya, ambillah ia, ini ambil gitu ya, dan bagikanlah 1/5 ini kepada mereka, di antara mereka, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini hadisnya walaupun didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi menurut, ya, pendapat ini, para ulama pendapat ini, itu hadisnya, ya, jadi hujjah, demikian, ya. Walaupun dhaif menurut sebagian ulama, ya. Jadi kalau kita prediksi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan dhaif, namun bagi pendapat ini adalah hadisnya sahih, ya, seperti itu. Kemudian alasan berikutnya adalah
ini adalah hasil bumi. Hasil bumi. Ya. Ini hasil sama didapatkan dari bumi, maka dia mirip dengan pertanian. Kalau mirip dengan pertanian, walaupun dia tidak sama gitu ya dari sisi kadar wajib yang harus dikeluarkan. Karena kalau dia pertanian, kadar wajib zakat yang harus dikeluarkan kan beredar dua saja, antara 1/10 dengan 1/20. Ya, 10% atau 5% kan begitu ya. Kalau dia 1/5, dia 20% ya. Tapi maksudnya yang disamakan di sini adalah yaitu sisi panennya. Jadi nggak nunggu setahun gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang yang dia dapatkan barang berharga di dalam permukaan bumi, di bawah permukaan bumi ini dia dapatkan, itu seperti orang yang baru panen gitu kesamaannya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama ya bahwasanya arah zakat rikas ini kepada ya 8 asnaf yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 60. Nah, adapun pendapat kedua para hamba Allah, maka penyaluran zakat rikas ini itu penyalurnya sama seperti fai. Fai. Apa itu fai? Yaitu harta yang didapatkan dalam peperangan yang dia tidak melakukan peperangan, hanya penaklukan ya, datang ke satu wilayah untuk mengajak masuk Islam, kemudian kalau tak mau maka dia membayar jizyah, kompensasinya adalah nanti dijaga wilayah tersebut ya, dilindungi, kemudian kalau tak mau maka berperang. Ternyata ketika diumumkan perang, mereka tidak berani berperang dan tunduk patuh atau kalah begitu tanpa berperang. Nah, ini harta-harta yang didapatkan disebut dengan fai ya ketika itu. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi penyaluran zakat rikas itu seperti penyaluran fai. Ya, fai ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Ibnu Qudamah ya, pendapat ini rahimahumullah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, anna rajulan wajada alfa dinarin madfunatin atau madfunatan kharijan minal Madinah. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendapati ada 1000 dinar yang terpendam di luar kota Madinah, dapatnya di wilayah keluar kota Madinah. Fa'ata biha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka ia pun datang ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu dengan membawa harta 1000 dinar tersebut. Ini besar nih 1000 dinar. Karena 1 dinar itu sekitar 4,25 gram. Kalau 1000-nya 4,25 gram. Berarti 4 kilo ya 250. Masya Allah. Kilo ini Masya Allah ya. Luar biasa. Tapi dalam bentuk logam-logam karena dia dinar ya. Jadi dinar itu adalah logam-logam untuk untuk alat pembayaran. Jadi bahwa inilah menunjukkan bahwasanya orang-orang dulu itu baik-baik ya. Kalau kita mungkin dapat ini diam-diam aja gitu kan. Diam-diam aja nanti dikeroyokin orang gitu atau nanti diambil sama orang gitu ya. Tapi luar biasa, ini datang kepada pemimpin, saking taatnya sama pemimpin begitu ya. Datang kepada Umar radhiyallahu anhu dengan membawanya. Lalu fa'akhadha minha al-khumusa mi'atai dinarin. Maka Umar pun mengambil darinya 1/5-nya, yaitu 200 dinar. Wa dafa'a ila ar-rajuli baqiyataha. Lalu beliau pun radhiyallahu anhu menyerahkan sisanya kepada laki-laki tersebut. Wa ja'ala Umar yaqsimu al-mi'ataini baina man hadarahu minal muslimin ila an afdala minha fadlatan. Ya. Lalu Umar pun mulai membagikan 200 dinar itu di antara orang yang hadir kaum muslimin ketika itu sampai kepada ya orang-orang yang punya keutamaan ya mendapatkan sisa darinya. Faqala aina sahibud dananir? Kemudian tadi Umar mengatakan, mana tadi orang yang punya dinar-dinar itu?
Faqama ilaihi, lalu dia pun ya berdiri menuju Umar radhiyallahu anhu. Faqala Umar, khudh hadhihi dinar fahiya laka. Ya. Sisanya ya ini dinar-dinar ini maka dia milikmu. Demikian. Nah, hadisnya dikeluarkan oleh Imam ya Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal dengan sanad yang dhaif menurut sebagian ulama, tapi menurut pendapat ini hadisnya sahih. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, sisa yang diberikan yaitu 1/5-nya diserahkan, dan sisa dari yang 200 dinar tadi itu masih dikembalikan juga. Nah, kalaulah itu dikatakan zakat rikas itu seperti pembagiannya penyalurannya adalah zakat juga, maka nggak boleh balik kepada orang yang berzakat. Nah, gitu dia. Nah, makanya pendapat ini ya katakan ini seperti ya fai, dianggap seperti fai, kembali kepada orang-orang yang ketika itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ada pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengomentari dua dalil dari masing-masing dua pendapat yang tadi ya. Beliau mengatakan bahwasanya ya dalil-dalil itu dhaif semua, nggak bisa jadi dalil, nggak jadi hujjah, nggak bisa. Ya, sehingga ya, beliau mengatakan walaysa fis sunnati ma yashhadu sarahatan li ahadil qaulaini 'ala al-akhar. Tidak ada dalam hadis sesuatu yang menjadi pendukung secara jelas gamblang bagi salah satu ya dua pendapat tersebut yang menguatkan satu dengan yang bagi yang lainnya. Ya. Walidzalika ikhtartu fi ahkamir rikaz, oleh karenanya aku memilih dalam hukum rikaz ini anna masrafahu yarji'u ila ra'yi imamil muslimin, bahwasanya distribusinya itu dikembalikan kepada ya pendapat dari pemimpin kaum muslimin ketika itu. Yada'uhu haitsuma taqtadihi maslahatud daulah. Maka dia boleh untuk mengarahkannya dimanapun yang dipandang olehnya itu merupakan kemaslahatan ya negara. Wa huwa alladhi ikhtarahu Abu Ubaid fil Amwal. Inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Jadi beliau nggak sendirian juga ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita beralih kepada ma'din, yaitu barang tambang. Apakah barang tambang itu ada zakatnya dan berapakah kadar wajibnya? Para ulama juga mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, ya. Tapi pendapat yang kuat wallahu taala alam bahwasanya ada zakat pada ya, barang tambang insyaallah taala. Dan mereka juga berbeda pendapat tentang kadarnya, berapa kadarnya? Ya. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang berpendapat sesuai dengan pendapat beliau, begitu juga Abu Ubaid ya, rahimahumullah serta yang lainnya berpendapat bahwasanya kadar wajib yang wajib dikeluarkan dalam zakat ya barang tambang itu seperti rikas, yaitu 1/5. Sama 1/5. Kenapa? Ya sama-sama dia dari hasil bumi gitu. Sementara jumhur ulama selain itu berpendapat bahwasanya ya zakatnya itu dikiaskan sama seperti zakat emas dan perak, ya, yaitu 1/40 atau 2,5%. Sebab perbedaan pendapat mereka ini adalah perbedaan pendapat mereka tentang makna rikaz. Demikian. Nah, kalau jumhur ulama ya mereka tidaklah memasukkan pembahasan rikaz itu ya ke dalam
barang tambang. Beda, barang tambang itu bukan rikas. Nah, gitu kata mereka. Sementara pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Ubaid dan yang lainnya pendapat bahwasanya ya termasuk rikas adalah barang tambang karena sama-sama dari bawah permukaan bumi. Nah, seperti itu. Itu yang menjadikan berbeda pendapat. Lalu ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ya kalau yang dihasilkan dari barang tambang ini itu ternyata banyak. Ya, lebih banyak. Dia lebih banyak, kemudian untungnya besar dibandingkan dengan biaya produksi atau biaya operasionalnya, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1/5. Tapi kalau sedikit, maka sedikit itu ya contohnya dibandingkan dengan biaya operasionalnya sedikit, maka yang wajib dikeluarkan adalah ya 1/40. Nah, begitu. Jadi dilihat dengan hasil yang didapatkan dari tambang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ada pendapat yang tadi sudah kita katakan, maksudnya tidak ada wajib zakat, ya, tidak ada wajib zakat. Kenapa? Ada pendapat yang mengatakan nggak ada wajib zakat pada barang tambang. Kenapa demikian? Karena, tapi ingat ya, kalau yang dimaksud barang tambang di sini adalah selain dia emas dan perak. Contohnya nikel. Nah, sekarang ini kan ada di Raja Ampat itu ada nikel gitu ya. Nah, kalau selain emas dan perak, maka tidak ada zakatnya. Berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu hadis Bukhari Muslim, wal ma'dinu jubarun wa firrikazi al-khumusu. Barang tambang itu jubar. Jubar itu maksudnya adalah la zakata fihi. Tidak ada zakatnya. Nah, gitu maksudnya. Ya, tidak ada zakatnya. Demikian. Tapi yang mengatakan tidak ada zakatnya pada barang tambang, ini mereka mengatakan berlaku bagi barang-barang tambang selain emas dan perak. Kalau emas dan perak, maka kembali kepada zakat emas dan perak. Nah, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas dalam masalah ini, ya, para ulama mereka berbeda pendapat. Wallahu alam. Ya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan hukum secara umum ya tentang zakat insyaallahu ta'ala. Sepertinya sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan saja. Tentunya saya mohon maaf ada banyak kesalahan kekurangan. Demikian pula tidak ada sesi soal jawab ya. Oleh karena saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan ya dalam penyampaian ini. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita berikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Masjid Muwahhidin ini, para hamba Allah, insya Allah akan dijadikan Islamic Center di wilayah kota Medan, di kota Medan. Insya Allah ta'ala. Itu berada di, termasuk ya, tengah kota Medan lah ya. Dan Alhamdulillah, ya, masih dalam proses pembangunan, dan saat ini sudah dimanfaatkan untuk kajian dan sholat 5 waktu tentunya. Oleh karenanya, siapapun di antara kita yang pengen dapat pahala sebuah rumah di surga, karena ini adalah bangun rumah Allah, maka Allah janjikan bangun rumah untuk dia di surga. Kemudian, ya, kalau kita ingin dapat pahala minimalnya 700 kali lipatnya, karena ini adalah ya infak fisabilillah. Begitu juga kalau kita ingin ya pahala itu terus mengalir, karena ini sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Ayo, mari kita berdonasi. Silakan transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.